pumasok dito sa bahay natin. Kisah percintaan seorang mantan terindah yang tidak akan pernah terlupakan akan tergambarkan dalam film ini. Sebuah film yang bikin kita baper karena ceritanya 90% mengenai cinta. Bagaimana ceritanya? Inilah. Ganun na lang yun! Paano mo nagawa sa akin to? Kisah bermula di mana ada sepasang suami istri yang sudah menikah selama 7 tahun. Namanya Aster dan suaminya bernama Charles. Keduanya sampai sekarang belum punya momongan karena belum dikaruniai. Sedangkan si Esther seorang wirausaha di bidang laundry. Talaga ba, Charles? Akala ko ba sasamahan mo ako dumalaw? Pwede naman buhos na lang. Di sisi lainnya suami istri yang juga belum memiliki momongan bernama Annie dan Chris. Untuk diketahui, kalau Chris ini adalah mantannya si Esther saat masa sekolah. Chris saat itu ingin ziarah ke makam peliharaannya dulu bernama Pochi. Tapi istrinya mengetahui kalau makamnya itu dekat dengan rumah mantannya Chris. Sehingga si Annie menyarankan agar Chris pergi ziarah rapih dan berpakaian bagus. Agar jika dilihat mantannya tahu kalau Chris diurus dengan baik. Siyempre magagalit yun. Hindi na yung ex mo yung kasama mong bibisita. Pwede ba natin bisitahin si Mom and Dad sa Canada? Oo naman. Ternyata Aster yang terlebih dahulu ziarah ke makamnya Pochi bertemu dengan si Chris di pemakaman. Dan mereka langsung meluapkan kerinduan mereka karena sudah 7 tahun tidak pernah bertemu. Sehingga keduanya melepas kangen karena kini mereka sudah milik pasangannya masing-masing. Tapi di ujung kerinduan mereka, Chris mengungkapkan kalau ia sangat rindu ke Aster dan langsung mengajaknya ternak di salah satu penginapan yang ada di sana. 7 years ago na nakakalipas. Kamusta ka naman? Eto. 2017 pa yung huli natin pagkikita. Mismong libing ba ni Pochi? Namiss kita, Esther. Pada dasarnya, Chris ini sayang ke istrinya Annie. Meskipun sulit melupakan sang mantan, Annie tahu dan kenal si Esther, tapi ia percaya kalau suaminya tidak mungkin akan kembali lagi ke sang mantan. Sebab prinsipnya, kalau mantan, ya mantan, dan harus dibuang jauh-jauh. I'm hold up! Ang totoo kasi, joke lang. Kain mo muna yung deliverables mo sa akin bago yan. Begitu juga dengan si Esther yang sayang ke suaminya Charles. Meskipun Aster juga masih sulit untuk melupakan Chris, tapi Charles dan Esther masih saling mencintai meskipun keduanya sudah jarang harmonis dan menjalin komunikasi akibat sibuk di pekerjaan mereka. Kekurangan Charles adalah ia tak sehebat Chris saat berternak di tempat yang basah. Sedangkan Aster selalu kekeringan seperti di padang pasir. Di saat kekeringan itulah, Aster selalu merindukan Chris. Permasalahan dialami oleh adiknya Charles bernama Tere, yang saat itu sedang ribut dengan suaminya. Sehingga Charles meminta agar Aster menerima, agar adiknya itu tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Nagbibigay nga lang hindi sugurin yung ayop na yun. Andun yung mga anak niya. Dapat mas pagtuunan niya yun ng pansin. Sayangnya Esther dan Tere sering tidak cocok karena mereka selalu bertengkar. Dan imbasnya ke si Charles dan Aster yang juga ikut bertengkar. Minyan ba? Minyan ba mawawala sa'yo? Kapag na-late ka lang. Lasing ka na eh. Kung wala ka ng kailangan, matutulog na. Maghiwalay na tayo. Di tengah keresahan hatinya itu, akibat ulah adik iparnya, Aster kembali bertemu dengan Chris di pemakaman si Pochi. Setelah selesai menuangkan curahan hatinya ke Chris, ujungnya mereka berdua saling berternak di penginapan biasa yang mereka lakukan. Thank you. Siyempre, hindi ko pwedeng makalimutan ng black coffee na pa. Esther makin kesal dengan Charles karena membawa minuman dan makanan yang bukan kesukaannya. Sehingga menurut Aster, kalau suaminya itu tidak perhatian ke dirinya. Namanya wanita, selalu ingin diperhatikan
dan mendapatkan kasih sayang lebih dari pasangannya. Permasalahan itulah yang menyebabkan mereka selalu bertengkar. Hindi mo rin naman naaalala eh. Ni allergy ko nga, hindi mo nga tinatandaan. Sementara Chris saat itu di proyeknya mengalami musibah karena konstruksi bangunan proyeknya rubuh. Akibat kecelakaan itu, banyak pekerjanya yang meninggal dunia. Dugaan penyebab runtuhnya konstruksi bangunan, yaitu dana material, dikorupsi oleh salah seorang pegawainya, sehingga bahan-bahan material kualitas buruk hingga menyebabkan kecelakaan. Dengan adanya permasalahan itu, Ani mendapatkan teror dari mantan pekerjanya Chris sampai ke tetangganya karena mereka mengira kalau kecelakaan itu gara-gara ulahnya Chris. Sehingga peristiwa itu menyebabkan mereka berdua menghadapi permasalahan yang cukup berat. Saking tak tahannya menghadapi permasalahan, si Ani memutuskan untuk pergi meninggalkan Chris dari rumahnya. Perasaan Chris pun makin kacau. Dan satu-satunya untuk mengobati sedikit luka dan perasaannya untuk bertemu dengan Aster sang mantan terindah untuk diajak berternak lagi. Aster sendiri mengalami musibah berat, di mana ia mendapatkan kabar kalau ibunya meninggal dunia, sampai harus pisah ranjang dengan suaminya akibat pertengkaran yang selalu mereka alami. Aster mencoba menghubungi nomor si Chris, tapi tidak pernah aktif, karena sengaja tidak diaktifkan oleh Chris akibat banyak teror yang dilakukan orang, akibat kecelakaan yang terjadi di proyeknya. Padahal, saat ini Aster lagi butuh teman curhat di kesedihan yang ia alami. Namun sosok mantan terindah tidak bisa dihubungi lagi. Namun Charles yang mencoba mau merubah dirinya agar lebih perhatian ke si Aster. Dibuka peluang untuk baikan dan ujungnya mereka pun baikan. Dan langsung diajak berternak sama si Charles. Sehingga Aster yang tadinya sedih akibat meninggalnya orang tua dan sering bertengkar dengan suaminya, kini sedikit terobati dengan perubahan sikap yang dialami Charles. Kayanin ko. Sabi ko na natin mo. Di hari itu mereka kembali bertemu. Dan Chris mengajak Aster kembali berternak. Mereka saling menceritakan permasalahan yang mereka alami. Chris ngajak balikan ke Aster karena Ani istrinya sudah meninggalkannya. Tapi karena Aster dan Charles sudah baikan, ia justru menolaknya. Chris pun makin sedih dan galau dengan penolakan dari Aster. Hubungan Aster dan Tere kembali baik. Begitu juga dengan Charles yang kini lebih perhatian. Tapi sayang, ketika itu Aster melihat handphonenya Charles yang ada pesan dari seorang wanita yang mengatakan kalau wanita itu sedang mengandung anaknya Charles. Mengetahui kalau Charles ada main dengan wanita lain, tentunya hati Aster kembali kecewa. Paano mo nagawa sa akin to? Ia dan Chris kembali bertemu di pemakaman Pochi, tapi mereka menyembunyikan permasalahan mereka masing-masing. Sebetulnya, mereka berdua sedang ada masalah dengan pasangannya. Tetapi Aster yang mengetahui kalau Chris udah mendapatkan pengganti istrinya. Ia pun berbohong kalau hubungan dirinya dengan Charles baik-baik saja. Chris pun berkata, kalau hari itu adalah hari terakhir kedatangannya ke pemakaman si Pochi, karena ia akan memulai hidup baru dengan wanita yang baru ia dapatkan. Sehingga kedua mantan ini masih belum ditakdirkan untuk kembali bersama. Film pun selesai. At dahil sa kanya, nakabangon ulit ako. Isa pa, magkakaanak na kami.